Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Makasih banyak Bapak Presiden atas perkenan hadir pada pagi hari ini untuk bersama-sama dengan seluruh dinas DPM PTSP. Bapak Presiden, 475 kabupaten kota hadir, 34 provinsi. Mereka tadi semua minta foto bersama Bapak Presiden. Yang kami hormati Menteri Kabinet Indonesia Maju, ada Pak Menko Marinvest, Pak Luhut, ini yang suka memompa jantung kita di lapangan, ngeri-ngeri sedap. Ada Ibu Menteri Keuangan yang sebentar lagi insya Allah dah kalian akan setuju untuk naik. Ada Pak Menseskap yang selalu mendampingi kami dalam mengarahkan terhadap kinerja Kementerian Investasi. Ada Pak Tito Mendagri. Ini Pak Tito ini sebentar banyak aspirasi Pak Tito, karena RDTR ini tergantung perkap, dan kepala daerah ini nggak takut Menteri Investasi, nggak juga takut Menko Marinvest, cuma takut Mendagri saja. Apalagi yang PJ-PJ ini Pak, salah-salah sedikit SK bisa dicabut soalnya. Pak Menteri SDM yang saya hormati, ini yang punya kewenangan untuk kasih-kasih iup atau cabut-cabut iup, saya yang bagian teken-teken. Dan kalau tidak salah ada Menpan RB belum datang. Pak Wakil Jaksa Agung, Bapak-Bapak Gubernur yang saya hormati, baik yang ikut langsung atau lewat Zoom, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, dan ibu-ibu juga. Jangan sampai saya diprotes, ada Ibu Gubernur, Kepala Dinas, DPM PTSP, Kabupaten Kota dan Provinsi, serta seluruh pejabat eselon 1 yang mewakili kementerian dan undangan yang berbahagia. Bapak Presiden, izinkan kami melaporkan acara rapat koordinasi ini dilakukan setiap tahun dalam rangka melakukan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Tema yang kita angkat hari ini terkait dengan hilirisasi dan kemitraan untuk investasi berkeadilan. Tema tersebut kami angkat sejalan dengan apa yang menjadi visi besar Bapak Presiden tentang transformasi ekonomi yang diterjemahkan lewat hilirisasi. Tapi hilirisasi itu tidak hanya untuk menguntungkan pengusaha-pengusaha investor, tapi juga adalah kolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM yang ada di daerah agar tumbuh bersama-sama. Yang berikut kami juga laporkan bahwa peserta Bapak Presiden yang hadir di ruangan kurang lebih sekitar 1.125 orang, dan yang ikut Zoom itu kurang lebih sekitar 600. Jadi ini hampir 2.000 orang. Bapak Presiden, kami laporkan juga bahwa acara ini dilakukan mulai dari kemarin. Jadi untuk mengejar target investasi, kami kumpulkan seluruh DPM PTSP seluruh Indonesia. Sejak kemarin kami rakor, kami debat, kami minta masukan agar apa yang menjadi pikiran pusat itu betul-betul mencerminkan apa juga yang menjadi aspirasi dari daerah. Karena kami yakin Bapak Presiden, kita di pusat ini kadang-kadang merasa paling tahu sendiri, tapi sesungguhnya di daerah lah yang paling tahu karena mereka di lapangan. Dalam rangka mengimplementasikan itu, saya izin melaporkan bahwa mereka memberikan rekomendasi Bapak Presiden. Yang pertama, arah kebijakan pemerintah pusat terkait dengan hilirisasi itu sudah menjadi langkah yang tepat. Jadi DPM PTSP seluruh Indonesia Bapak Presiden mengharapkan agar kebijakan ini sekalipun kita ditekan dari sana sini untuk hilirisasi, tetap kita pertahankan. Siapapun yang melakukan intervensi kita harus jalan terus. Termasuk dengan WTO Bapak Presiden. Jadi mereka mengatakan bahwa negara-negara kita jangan diatur-atur. Dan karena itu mereka semua taat
apa yang Bapak Presiden perintahkan untuk hilirisasi jalan terus. Yang kedua, kami juga laporkan terkait dengan target investasi yang Bapak Presiden targetkan kami di tahun 2022 sebesar 1.200 triliun, dari 2021 900 triliun. Alhamdulillah di kuartal ketiga sudah mencapai 307 triliun dan sekarang totalnya 894 triliun atau 74,4%. Kami janji di depan Bapak Presiden atas rekomendasi dari teman-teman DPMP TSP, insya Allah tahun ini 1.200 triliun akan tercapai. Ini sejalan dengan arahan Ibu Menkyu, katanya pertumbuhan ekonomi kalau di atas 5,3% Pak, pertumbuhan investasi kita harus 6%. Sekarang baru 5%. Bu, 6% akan tercapai kalau DAK ditambah lagi. Pasti mereka kerja. Pasti mereka kerja akan tambah semangat. Dan alhamdulillah ini DPMP TSP ini saya deg-degan Pak. Karena mereka bilang, Pak Menteri kalau boleh laporan menyampaikan aspirasi kami. Dan kalau boleh Pak mereka saran, kalau Bapak Presiden mengatakan bahwa pemimpin yang memikirkan rakyat itu kan cirinya dua. Satu rambutnya putih, yang kedua mukanya kerucut. Ada satu Pak saran mereka Pak, kalau bisa juga kepalanya yang sudah mau botak Pak, itu juga memikirkan rakyat. Jadi banyak DPMP TSP ini Pak kepalanya udah mau botak. Saya tanya kenapa botak? Apa karena Menteri Investasi sudah mau botak juga? Karena katanya itu ciri memikirkan rakyat Pak. Kalau boleh tambah lagi satu Pak. Terakhir Pak Presiden, kami laporkan bahwa target investasi di Jawa dan luar Jawa seperti apa yang Bapak Presiden arahkan kepada kami sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2022 kuartal ketiga, alhamdulillah di luar Pulau Jawa Bapak Presiden sudah mayoritas. Bahkan foreign direct investment sekarang yang masuk itu sudah lebih banyak di Palu, Maluku Utara, Sumatera, Riau khususnya Bapak Presiden. Nah, Jawa Barat berlahan-lahan udah mulai menurun. Ini tidak ada urusannya sama politik Bapak Presiden. Ini kan semata-mata tentang kecenderungan orang melakukan investasi untuk di luar wilayah Jawa. Kami juga sampaikan, saya ingin kalau ada slide, negara-negara mana saja yang masuk ke negara kita yang 2019 sampai dengan 2022 Bapak Presiden. Yang pertama tetap masih ada Singapura. Singapura ini nomor satu Bapak Presiden. Yang kedua itu adalah China. Singapura ini kami sudah melakukan intelijen kami jalan Bapak Presiden. Jadi ternyata setelah dicek, investasi yang dari Singapura ini tidak semuanya uang Singapura. Sebagian uang orang Indonesia yang ada di Singapura. Bahkan Singapura dijadikan sebagai hub. Yang kedua adalah China. China itu 2019-2020 itu nomor 2. Tetapi 2021 China digeser oleh Hong Kong. Dan Eropa yang selama ini cuma satu negara yang masuk 10 besar, sekarang sudah masuk dua negara, serta Amerika Bapak Presiden yang 4 tahun terakhir tidak pernah masuk nomor 4, sekarang udah menjadi nomor 4. Ini semua terjadi karena arahan Bapak Presiden untuk tidak boleh memperlakukan satu negara tertentu untuk diberikan karpet merah, tapi semuanya kita berikan karpet merah selama mereka mengikuti aturan perundang-undangan di negara kita. Dan ini adalah hasil dari buah Undang-Undang Cipta Kerja. Dan mereka sangat memberikan respon apresiasi positif terhadap pengembangan ini. Bapak Presiden, kami juga laporkan bahwa target investasi tahun depan kami sudah jabarkan di angka 1.400 triliun. 1.400 triliun ini kami sudah bagi-bagi wilayah. Mereka mohon maaf Bapak Presiden menyampaikan bahwa akan bisa tercapai kalau syaratnya satu, stabilitas politik Indonesia harus baik. Yang kedua adalah perang Ukraina dan Rusia segera berakhir.
Yang ketiga adalah ketegangan politik antara China dan Taiwan, mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi kami juga memberikan diskusi kemarin Bapak Presiden dari bawah. Jadi mereka mengatakan bahwa secerca harapan ekonomi Indonesia itu akan baik kalau stabilitas global baik dan stabilitas dalam negeri baik. Tapi kalau stabilitas kita kurang bagus, maka mohon maaf, target ini penting untuk kita diskusikan kembali. Hanya itu Bapak Presiden yang kami laporkan terkait dengan kolaborasi ini. Pak Menko, mohon maaf karena sudah ada permennya. Jadi nggak ada lagi pengusaha-pengusaha investor yang datang yang tidak melakukan kolaborasi dengan pengusaha daerah. Dan yang menentukan pengusaha daerah itulah DPMPTSP di kabupaten kota, provinsi yang tahu bersama Pak Gubernur dan Pak Bupati. Jangan lagi pengusahanya dari Jakarta terus. Orang daerah harus kita berikan ruang yang baik. Tapi pengusahanya yang harus profesional, jangan pengusaha proposal. Jangan karena ini tim sukses bupati, wali kota, gubernur, kemudian itu yang dikasih. Karena ini bukan proyek pemerintah, ini investor. Banyak juga yang sudah kita kasih, tapi kerjanya nggak jelas. Tapi ada juga, Bapak Presiden kami laporkan, ini investor ini agak sedikit juga nakal-nakal. Jadi katanya sudah kasih UMKM ini, pengusaha daerah ini, padahal cuma namanya aja dipinjam, sahamnya punya mereka juga. Jadi kayak begini penting untuk kita luruskan. Bahwa kita masih punya kekurangan, iya, tapi investor juga kita harus bina baik-baik. Tujuannya satu, mereka datang kita harus layani baik, tapi juga mereka punya kewajiban untuk mengangkat perekonomian daerah dan teman-teman daerah supaya hidup besar bersama-sama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanya itu yang perlu kami laporkan Bapak Presiden. Mohon kiranya tentang permohonan DAK tadi agar mereka bisa pulang ke daerah dengan senyum. Dan yang kedua, ini terjadi bisik-bisik, saya tidak boleh dulu bicara. Kelihatannya Ibu Menkyu sudah setuju itu Pak. Gitu. Ya, doa dulu zikir sebelum Bapak Presiden, kelihatannya cocok barang ini. Hanya itu Bapak Presiden, karena mereka ini akan pulang dengan senyuman kalau ada oleh-oleh. Dan mereka sampaikan kepada saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Ibu Menkyu, karena baru kali ini DPMPTSP dapat DAK. Itu baru 2 tahun terakhir dapat DAK. Yang kedua Pak, mereka juga minta Pak Mendagri, jangan sampai lewat Bapak Presiden, mohon maaf, DPMPTSP ini kan garda terdepan untuk mengurus investor. Tapi dinas mereka ini Pak, dijadikan dinas nomor 3 di kabupaten kota dan provinsi. Padahal Ibu Menkyu sama Bapak Presiden mengarahkan untuk investasi harus ditingkatkan, apalagi defisit anggaran kita sudah turun di bawah 3%. Maka garda terdepan ini adalah DPMPTSP. Tapi perlakuan mereka sebagai dinas nomor 3 dan beban kerja itu tidak seimbang. Saya sudah menyampaikan aspirasi kalian langsung di depan Bapak Presiden. Jangan lagi marah-marah ya. Itu target investasi harus 1.400. Kalau tidak kita turunkan DAK kalian. Hanya itu yang perlu kami laporkan. Selanjutnya kami mohon arahan. Terima kasih. Kelebihan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia yang akan dilanjutkan dengan penekanan layar sentuh sebagai tanda pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus memiliki perasaan yang sama dan memiliki sense yang sama. Dan sepakat bahwa situasi saat ini betul-betul situasi yang tidak mudah, situasi yang sangat sulit untuk semua negara, negara besar, negara maju, semaju apapun sekarang ini semuanya pada posisi yang sangat sulit. Urusan inflasi, urusan pertumbuhan ekonomi yang anjlok, urusan krisis energi, urusan krisis pangan, yang diikuti dengan sulitnya mencari pupuk, krisis finansial, semuanya menghantui semua negara. Oleh sebab itu, dalam menakodai situasi yang sangat sulit ini, semuanya harus hati-hati. Policy, kebijakan, semuanya harus hati-hati. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Begitu salah, resikonya gede sekali. Karena situasinya betul-betul situasi yang tidak normal. Baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Hati-hati. Ini selalu terus saya sampaikan karena memang keadaannya tidak pada keadaan yang normal. Kuncinya kita harus kerja lebih keras lagi. Tidak bisa kita kerja normal-normal dalam keadaan yang tidak normal. Nggak bisa. Dan tahun depan, tahun 2023, ini akan jauh lebih sulit lagi untuk semua negara. Dan diperkirakan awal tahun depan sudah masuk pada resesi global. Ini yang kita semuanya sekali lagi harus memiliki perasaan yang sama. Oleh sebab itu, yang namanya investasi, yang namanya investor, itu jadi rebutan semua negara. Karena semua negara ingin ada capital inflow, ada arus modal masuk semuanya. Karena kalau nggak ada tambahan arus modal masuk, perputaran uang akan tidak terjadi pertumbuhan. Semua rebutan, yang namanya investasi, sekali lagi yang namanya investor itu jadi rebutan semua negara. Oleh sebab itu jangan sampai kita ada yang mempersulit. Saya nggak mau dengar lagi ada yang mempersulit, baik di pusat maupun di daerah, baik di pusat, di provinsi, di kabupaten maupun di kota. Semuanya jangan sampai ada yang mengganggu ini. Karena kepercayaan itu sudah kita peroleh, trust-nya sudah kita peroleh. Sekarang bagaimana implementasi dari policy-policy yang telah kita ambil? Jangan sampai ada yang terganggu. Kepercayaan yang sudah kita dapatkan, jangan sampai hilang gara-gara kita salah mentreatment, salah memperlakukan investasi yang masuk ke negara kita.
karena ketatnya persaingan dalam merebut investasi. Kita tuh selalu melihat negara mana yang kira-kira rame investasinya. Kenapa dia rame? Kita pelajari lewat intelijen ekonomi kita. Kenapa lebih berbondong-bondong ke sana dan tidak berbondong-bondong ke sini? Ada kebijakan tambahan, ada insentif tambahan.